Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan pengantar ekonomi mikro. Jadi dalam mata kuliah pengantar ekonomi itu adalah gabungan dari dua mata kuliah, mata kuliah ekonomi mikro dan mata kuliah ekonomi makro. Sebelumnya, mari kita bahas apa sih ilmu ekonomi itu. Jadi, ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Bisa dikatakan bahwa kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas ya, karena kita itu ketika dipenuhi kebutuhannya kita akan masih kurang lagi, masih kurang lagi. Ini yang dinamakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Tapi di bumi kita ini alat pemenuh kebutuhannya itu terbatas. Nah, dalam ilmu ekonomi ini kita mempelajari bagaimana sih tingkah laku manusia dengan kebutuhan yang banyak tetapi alat pemenuh kebutuhannya sedikit. Nah, ini dipelajari dalam ilmu ekonomi. Di mata kuliah ini nanti akan mendengar istilah-istilah seperti kelangkaan atau scarcity, utility, utilitas dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan ke slide setelahnya. Nah, mengapa sih kita perlu belajar ilmu ekonomi? Apa pentingnya kita belajar ilmu ekonomi? Yang pertama, ilmu ekonomi dapat membantu kita untuk memperbaiki cara berpikir kita dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, untuk menentukan nih mana yang prioritas, mana yang harus didulukan, yang harus dipenuhi dulu kebutuhannya, itu yang mana saja. Kemudian ilmu ekonomi juga dapat membantu mengetahui masalah-masalah internasional, masalah-masalah global. Misalkan kenapa sih harga minyak goreng itu sekarang tuh semakin mahal, padahal dulu tuh nggak mencapai angka segini. Kenapa kok lama-kelamaan segini? Dari kita belajar ilmu ekonomi kita akan tahu mengapa hal ini terjadi. Apakah terjadi apa di harga minyak dunia itu seperti apa? Kenapa semakin mahal itu kenapa? Nah, dengan mempelajari ilmu ekonomi kita akan tahu. Nah, ilmu ekonomi ini memiliki 3 cabang. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua adalah ilmu ekonomi teori, dan yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan atau applied economy. Ilmu ekonomi deskriptif ini merupakan suatu ilmu yang berusaha mengumpulkan keterangan-keterangan secara faktual tentang masalah ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Jadi gampangnya ilmu ekonomi deskriptif itu adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara nyata berdasarkan kondisi fakta yang ada dalam perekonomian. Ini ilmu ekonomi deskriptif. Contohnya, misalkan kita mendapatkan data jumlah pengangguran di Kabupaten Kediri pada tahun 2008 sebesar 2.575. Itu namanya sesuai dengan kondisi faktual yang ada dalam perekonomian. Selanjutnya, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori merupakan suatu ilmu ekonomi yang mencoba menerangkan bekerjanya sistem perekonomian, yang mencoba memecahkan berbagai permasalahan-permasalahan ekonomi deskriptif. Jadi yang sebelumnya saya contohkan pengangguran ya, nah ini dalam ilmu ekonomi teori ini mencoba memecahkan berbagai permasalahan-permasalahan pengangguran yang ada, misalkan permasalahan-permasalahan ekonomi lainnya, inflasi dan lain sebagainya. Nah, dalam ilmu ekonomi teori ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Nah, ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ini nanti. Selanjutnya, ilmu ekonomi terapan atau applied economy. Ilmu ekonomi terapan merupakan ilmu yang mengkaji teori-teori dan kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Jadi penerapannya, tadi ada masalah-masalah di ekonomi deskriptif, kemudian dicari solusinya, kebijakan-kebijakan yang untuk menghadapi permasalahan yang ada di dalam ekonomi deskriptif. Nah, ilmu ekonomi terapan ini adalah penerapannya dari kedua cabang ilmu tadi, merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Ini dipelajari dalam ilmu ekonomi terapan. Nah, sekarang coba kita bandingkan atau kita bedakan terkait dengan ekonomi mikro dengan ekonomi makro. Kalau dari
kata-katanya sendiri kita bisa sudah jelas ya, mikro adalah kecil, makro adalah besar. Kalau ilmu ekonomi mikro itu adalah ilmu ekonomi yang membahas kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi secara individual atau sebagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Dicontohkan apa? UMKM, kegiatan ekonomi dalam lingkup kecil seperti itu. Kemudian makro, ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi secara keseluruhan atau secara agregat. Misalkan pendapatan nasional, pengangguran, inflasi, itu ada dalam ekonomi makro. Selanjutnya, munculnya aktivitas ekonomi. Nah, munculnya aktivitas ekonomi bisa karena adanya kebutuhan ekonomi yang sifatnya tidak terbatas. Kebutuhan kita sebagai manusia yang sifatnya tidak terbatas, berarti kita memiliki needs. Kemudian ketersediaan barang dan jasa yang sifatnya terbatas, bahkan langka, bisa dikatakan scarcity. Kemudian munculnya pilihan atau alternatif penggunaan sumber daya untuk kegiatan tertentu atau opportunity cost. Jenis-jenis kegiatan ekonomi sudah paham ya sebelumnya, konsumsi, produksi, dan pertukaran. Nah, konsumsi itu sendiri apa? Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian. Pertukaran kegiatan menukarkan barang dan jasa antar individu untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam ilmu ekonomi kita juga sering mendengar yang namanya barang dan jasa. Apa sih barang dan jasa itu? Barang merupakan benda-benda yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang bernilai guna untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau jasa merupakan bukan berupa benda ya, bukan berupa berbentuk fisik yang tapi tetap mempunyai nilai guna untuk memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita mempelajari terkait dengan jenis-jenis barang. Ada yang namanya barang ekonomis. Barang ekonomis merupakan barang dan jasa yang tidak mudah didapat atau memiliki nilai ekonomis. Untuk mendapatkannya kita perlu pengorbanan terlebih dahulu. Pengorbanannya misalkan berupa uang, kita harus mengorbankan uang kita untuk mendapatkan pakaian, misalkan rumah, misalkan itu namanya barang ekonomis. Nah, barang ekonomis itu terdiri dari barang modal atau capital goods, barang yang digunakan secara tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumen namun digunakan untuk menghasilkan barang-barang lain, namanya barang modal. Kemudian barang akhir atau final goods, barang yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang antara atau intermediate goods, barang yang belum menjadi barang akhir dan masih akan diproses lagi sebelum dapat digunakan. Tadi kan ada barang ekonomis, sekarang kita mempelajari tentang barang non-ekonomis. Barang non-ekonomis adalah barang yang tidak bersifat langka dan mudah untuk didapatkan tanpa melalui pengorbanan terlebih dahulu. Misalkan udara, angin, air kita bisa menyebutnya barang ekonomis dan juga barang non-ekonomis. Bisa menjadi barang ekonomis jika dibutuhkan dalam kondisi tertentu, misalkan air bersih dan lain sebagainya. Nah, ini kita sedikit membahas terkait dengan barang eksklusif dan barang non-eksklusif, barang private, barang publik semu, barang publik. Nah, barang privat ini atau private goods ini bisa dikatakan bahwa barang tersebut sifatnya rival dan eksklusif, tidak dapat dinikmati secara bersamaan. Jika dikonsumsi bersamaan akan mengurangi manfaat. Kemudian untuk mengkonsumsinya kita perlu membayar atau ada syaratnya, kita ada pengorbanannya. Barang private bisa dicontohkan misalkan baju. Nah, baju ini tidak bisa kan kalau dinikmati secara bersamaan, kita harus memakainya pada saat itu ya sendiri. Dan untuk mendapatkan baju itu kita harus melalui transaksi pembelian.
Itu barang private, contoh dari barang private. Kemudian barang publik semu. Sifatnya rival tapi non eksklusif. Untuk memenuhi tidak ada syarat. Kira-kira gimana? Tidak dapat dinikmati secara bersamaan, tetapi untuk mengkonsumsi tidak ada persyaratan. Kalau kita memberikan contoh, misalkan jalan raya. Jalan raya itu, mohon maaf, sifatnya tidak dapat dinikmati secara bersamaan. Jika dikonsumsi secara bersamaan akan mengurangi manfaat. Misalkan ketika kita melakukan konsultasi dosen. Konsultasi dosen itu sebenarnya bisa dinikmati secara bersama-sama, tetapi akan mengurangi manfaat. Karena tidak private lagi, misalnya tidak bisa fokus ke saya lagi, misalnya saya dengan konsultasi dengan dosen, ketika banyak teman-teman yang datang, nah itu akan mengurangi manfaat kan, tentunya tidak bisa fokus ke bimbingan ke saya misalkan. Kemudian barang publik semu, sama ya, tetapi yang ini karakteristiknya non-rival dan eksklusif. Nah, non-rival ini maksudnya dapat dikonsumsi secara bersamaan di waktu yang sama tanpa mengurangi manfaat. Tetapi untuk memperoleh barang ini ada syaratnya atau ada hal yang perlu dikorbankan. Misalkan jalan tol atau bioskop, gedung bioskop. Jadi kita bisa melakukan konsumsi secara berbarengan tanpa mengurangi manfaat. Dan untuk mengkonsumsinya kita perlu membayar. Kemudian barang publik atau public goods, yaitu sifatnya non-rival, non-rivalry, dan non-eksklusif. Untuk mengkonsumsinya bisa dilakukan secara bersama-sama dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Jadi bisa didapatkan secara cuma-cuma. Misalkan ruang terbuka hijau. Kalau sekarang itu taman-taman seperti itu loh. Kita bisa mengkonsumsinya secara bersama-sama dan tidak perlu melakukan pengorbanan atau membayar. Contohnya seperti itu. Nah, tadi kita sudah sempat mendengar terkait dengan kelangkaan atau scarcity. Scarcity ini merupakan suatu keadaan di mana kita tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan terhadap semua kebutuhan kita. Mengapa terjadi kelangkaan? Karena kebutuhan manusia itu lebih besar daripada barang dan jasa yang disediakan. Contohnya LPG 5 kilo yang tabung melon itu. Nah, pada saat ini terjadi kelangkaan karena kebutuhan manusia itu lebih besar daripada barang dan jasa yang disediakan. Jenis kelangkaan itu ada 4, ada kelangkaan kuantitas seperti yang gas melon ini tadi, kelangkaan kualitas, kelangkaan tempat, dan kelangkaan waktu. Selanjutnya adalah biaya kesempatan atau opportunity cost. Opportunity cost merupakan kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena memilih alternatif lain. Misalkan mahasiswa A dihadapkan pada dua pilihan A dan B. Pilihan A adalah pilihan untuk berkuliah, pilihan B adalah pilihan untuk bekerja. Jadi kalau kita berkuliah, kita akan menghilangkan kesempatan bekerja. Kalau kita memilih yang bekerja, kita akan kehilangan kesempatan untuk menimba ilmu di bangku perkuliahan. Contoh gampangnya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh biaya kesempatan atau opportunity cost. Soal